Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa syahida annahu qad balagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tawakkala 'ala al-hajjatil baydha lailuha kana la yazigu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Wa qala ta'ala fil Qur'anil karim wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi-idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahu al-'azim. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ibu, ibu dan bapak, jemaah muslimin ikhwan dan akhwat Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan-limpahannya hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita semua untuk dapat bermunajat di bulan suci Ramadan di hari yang ke-20. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita. Allah Subhanahu wa taala menerima qiyam tarawih kita. Allah Subhanahu wa taala menerima tilawah kita. Allah Subhanahu wa taala menerima sedekah kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita mendapatkan amal baik. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk dapat merasakan manisnya ibadah di bulan suci. Dan sudah 19 hari kita berpuasa, sudah 20 malam kita berpuasa. Tibalah saatnya malam saat-saat perpisahan dari bulan suci. Kalau tadi disebutkan ini adalah saat ibarat maraton, maka ini putaran terakhir. Maka putaran terakhir ini sangat menentukan bagi hasil akhir dari finish kita semua di bulan suci. Kalau yang sebelumnya itu mengatur jarak, mengatur nafas, mengatur kekuatan, maka malam terakhir ini kita merupakan penentuan. Siapa yang berhasil memanfaatkannya, maka ia akan puas selalu menang. Siapa yang tetap pada posisi sebelumnya, maka ia akan selesai dengan kekal. Bagaimana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kenapa pada malam-malam terakhir atau 10 malam terakhir ini merupakan 10 malam penentuan? Karena pada 10 malam terakhir tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan bonus buat kita semua. Bonusnya yaitu malam Lailatul
itu hanya terjadi di bulan suci Ramadan. Tidak akan terjadi di bulan-bulan yang lain. Dari mulai bulan Syawal sampai Ramadan sampai Sya'ban tidak akan ada satu malam sebanding dengan 1000. Dan itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Yang Allah sampaikan dalam firman-Nya bahwa Lailatul Qadar itu Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ia malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bagaimana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebabnya Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita semua bagaimana aktivitas beliau di malam 10 terakhir, di hari-hari terakhir di bulan suci. Dalam sebuah hadis disebutkan, karena Nabi idza dakhala al-ashra yakni al-akhir syadda miqdar wa ahya al-laila wa ayqadha. Hadis rawahu muttafaqun alaih. Keadaan Nabi Muhammad SAW apabila memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, 10 terakhir bulan Ramadan, syadda miqdar, digambarkan dengan kalimat syadda miqdar. Dan miqdar itu mengikatkan kain, menunjukkan bahwa kesungguhan Nabi Muhammad SAW dalam aktivitas terakhir, aktivitas yang harus dalam bagaimana Nabi menjauhi istrinya pada hari raya. Di dalam Al-Quran kenapa disebutkan 10 terakhir tradisi atau kebiasaan Rasulullah itu ketika di 10 malam. Kemudian setelah Sya'ban Muharram, Nabi juga akhir lain, Nabi menghidupkan malam. Jadi bukan cuma sekedar bangun malam, tapi menghidupkan malam. Makna akhirnya itu menghidupkan malam dengan aktivitas ibadah. Karena banyak orang yang bangun malam, ada juga orang yang bangun malam tapi tidak menghidupkan dengan ibadah. Jika kalimat yang disampaikan dengan akhir lain, menghidupkan malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan aktivitas ibadah dari yang dicontohkan dari qiyam dan bahkan kita akan lihat bagaimana tradisi para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka malam terakhir aktivitas ibadahnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya selain menghidupkan malam juga ayat-ayat Nabi Muhammad SAW ayat-ayat membangunkan keluarganya. Ini membangunkan keluarga. Maknanya mengajak keluarganya untuk juga menghidupkan malam. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW tidak hanya ingin menghidupkan malam sendirian, tapi juga mengajak keluarganya untuk menghidupkan malam-malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila Allah Subhanahu wa taala, maka bagi kita umatnya, inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahwa kalau Nabi itu bangun malam ajak anak-anak kita, ajak istri kita untuk sama-sama menghidupkan. Dalam riwayat yang lain disebutkan Sahih Muslim dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Qala, dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi akhril awakhir ma la yajtahidu fi baitihi. Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW, yajtahidu bermujahadah, bersungguh-sungguh fil asril awakhir, di 10 hari yang terakhir, ma la yajtahidu fi baitihi, yang kesungguhan itu tidak dia lakukan pada hari-hari sebelumnya. Hari-hari sebelumnya tidak dilakukan, berarti 10 hari terakhir ini harus betul-betul mengeluarkan semua potensi yang kita miliki, pikiran kita, tenaga kita,
kita untuk betul-betul ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala selesai Ramadan termasuk yang disenjari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang celaka. Rohima'an pun celaka. Siapa ya Rasulullah? Orang-orang yang bertemu Ramadan tapi tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah sumul. Bahkan disebutkan dalam sebuah buku Waminat Ta'at, di antara ketaatan yang beliau lakukan adalah al-iktsaru minas shadaqah, memperbanyak bersedekah. Wa istihbabus shadaqati wa fadlun 'azimun bi syahr Ramadan. Lakinna fi ashhur al-awakhir a'dhamu wa afdal wa aktsar ajran. Di antara aktivitas taat yang dilakukan adalah dengan memperbanyak sedekah. Sedekah itu di bulan Ramadan afdal. Sedekah itu di bulan Ramadan pahalanya utama. Ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat, sedekah apa yang paling afdal? Maka Nabi menjawab, sedekah fi Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan sedekah afdal. Tapi disebutkan wala afdal wa afdal wa aktsar ajran. Tapi di 10 hari yang terakhir itu ia lebih utama lagi dan lebih besar, lebih banyak pahala. Kalau tadi disebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, maka siapa saja yang beribadah pada malam Lailatul Qadar tersebut, pada Lailatul Qadar itu, maka ibadahnya sebanding dengan 1000 bulan. Kalau dia melakukan sholat pada malam itu, maka sholatnya sebanding dengan sholat 1000 bulan. 1000 bulan. Allah tidak menyebutkan dengan tahun, tapi Allah sebutkan dengan bulan. 1000 bulan. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa malam tersebut sebanding dengan aktivitas ibadah 1000 bulan. Orang sholat sama dengan sholat selama 1000 bulan. Orang sedekah sama dengan sedekah 1000 bulan. Kita nggak tahu Bapak Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, apakah usia kita sampai dengan 1000 bulan. Kalau diukur rata-rata usia manusia 60 tahun. 60 tahun sisanya bonus 1000 bulan. Menurut hitungan sama dengan berapa? 83 tahun sekian bulan. Sama dengan 83 tahun sekian bulan. Sehingga waktu meninggalkan Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan keutamaan aktivitas ibadah di 10 hari yang terakhir. Untuk apa? Untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Mendapatkan Lailatul Qadar. Bisa dipahami bahwa ini hikmah dari COVID-19. Semua serba masuk dunia maya. Hampir semua kajian sekarang maksudnya wajah meliru di beberapa masjid di Al-Ikhwan luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat yang pertama adalah kemuliaan malam Lailatul Qadar. Bahwa pada malam Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan yang pertama adalah kemuliaan diturunkannya Al-Qur'an. Allah menyampaikan pesannya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini menunjukkan penegasan dari Allah bahwa Al-Qur'an itu turun pada malam Lailatul Qadar. Dalam sebuah riwayat disebutkan Ibnu Abbas berkata dan yang lainnya, anzalallahu al-Qur'ana jumlatan wahidatan minal lauhil mahfudzi ila baitil izzati minas sama'id dunya. Tsumma nazala mufassalan bihasbil waqa'i fi 23 sanatan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat disebutkan
jumlatan wahidatan secara keseluruhan minal lauhil mahfuz dari lauhil mahfuz ila sama'id dunya ila baitil izzah minas sama'id dunya ke langit itu secara keseluruhan pada malam Lailatul Qadar. Tsumma nazala mufassalan, kemudian setelah itu diturunkan secara bertahap mufassalan bihasbil waqa'i, disesuaikan dengan realitanya pada kurun waktu 23 tahun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sama dunia kepada Rasulullah selama 23 tahun. Ada yang karena disebabkan ada sebab turunnya ayat, ada juga yang tanpa sebab turunnya ayat. Ini penegasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Kemudian kemuliaan Lailatul Qadar yang kedua adalah bahwa Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini menunjukkan amalun fiha khairun min amali alfi syahr. Aktivitas pada malam tersebut lebih baik dari aktivitas 1000 bulan. 1000 bulan. Jadi bandingannya 1000 bulan. Riba lailatin fi sabilillah khairun min alfi lailatin fi ma siwahu minal manazil. Menunjukkan aktivitas fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dengan 1000 bulan. Bandingannya 1000 bulan. Ini kemuliaan yang kedua. Kemudian kemuliaan yang ketiga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, para malaikat dan Jibril turun untuk menetapkan urusannya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, yaqulu tatanazzalul malaikatu fi hadhihi lailati al-kathiratul kasratul barakatiha wal malaikatu yatanazzaluna min ma'atanazzulil barakati war rahmah kama yatanazzalu inda tilawatil Qur'an wa yuhituna bi halaqatil dzikri wa yadhuna ajnihatahum li talabil ilmi bi sidqi ta'ziman lahu. Dalam sebuah riwayat disebutkan para malaikat turun, semua malaikat turun pada malam tersebut bersama keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mereka turun ketika menaungi orang-orang yang sedang tilawah Quran pada Quran, dan juga halaqatul dzikri dalam membuat majelis-majelis zikir. Yaquna ajnihatahum, mereka juga melebarkan sayapnya li talibil ilmi bisidqi ta'ziman lahum. Mereka melebarkan sayapnya untuk para pencari ilmu dengan sebab apa? Dengan sebab pengagungan mereka kepada para pencari ilmu. Jadi malaikat turun pada malam hari itu, mereka menebarkan rahmatnya kepada semua manusia. Kemudian mereka datang kepada halaqah-halaqah zikir, majlis-majlis zikir, datang kepada orang-orang yang membaca Al-Quran, menaungi mereka semua dan melebarkan sayapnya bagi siapa saja yang mengambil ilmu pada malam tersebut. Sehingga malam tersebut malam yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dianjurkan pada malam hari itu kita ahyal lail, menghidupkan malam. Kemudian kemuliaan yang keempat adalah keselamatan dan kesejahteraan untuk semua makhluknya. Dalam Al-Quran disebutkan salamun hiya. Apa makna salamun hiya dalam Al-Quran? Hiya salimatun la yastati'u syaitanu an ya'mala fiha su'an aw an ya'mala fiha adal. Dalam Al-Quran disebutkan makna salamun hiya itu adalah salimatun, itu keselamatan. Apa makna keselamatan? La yastati'u syaitan, syaitan tidak mampu an ya'mala fiha su'an, tidak mampu melakukan aktivitas buruk atau melakukan aktivitas yang membuat manusia bisa celaka pada malam hari. Taslimul malaikati ini yang pertama. Kemudian yang kedua, taslimul malaikati lailatul qadri ala ahli masajidi hatta yaqul. Keselamatan yang diberikan oleh
gemar untuk ke masjid sampai makyat al-fajr, sampai terbit fajar. Qatadah bin Zaid mengatakan, salamun hiya yakni khairun kulluhu laisa fiha syarrun illa matla'il fajr. Pada malam itu ada kebaikan semuanya sampai terbit fajar. Sampai terbit fajar. Inilah kemuliaan malam Lailatul Qadar. Yang pertama diturunkan Al-Quran, yang kedua malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang ketiga malaikat turun pada malam hari itu, yang keempat maka Allah memberikan keselamatan, kesejahteraan bagi semua makhluknya pada malam hari tersebut. Sehingga ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat mendengar kemuliaan ini, mereka ingin mencari kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Banyak riwayat yang menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar, dan tidak ada satupun yang menjelaskan bahwa memastikan bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam tertentu. Ada beberapa riwayat, tapi jumlahnya tidak banyak. Saya akan menyampaikan beberapa riwayat tentang kapan terjadinya malam Lailatul Qadar, supaya kita bisa berjaga-jaga dapat malam Lailatul Qadar. Yang pertama hadis dari Aisyah, qalat, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashril awakhir min Ramadan wa yaqulu taharraw lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berjaga-jaga di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, dan beliau bersabda, taharraw, jaga-jagalah kalian terjadinya Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hari ini hari 21. Nanti malam mulai hari 20. Nanti malam mulai masuk 21. Mulai masuk 10 terakhir Ramadan. Maka mulai nanti malam kita berjaga-jaga mendapatkan, agar bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka pada malam hari itu, begitu masuk 10 hari terakhir, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai mengurangi waktu tidur. Waktu tidurnya mulai dikurangi. Kalau yang sebelumnya, Ramadan sebelumnya tidurnya banyak, 4 jam, 6 jam, atau banyak tidurnya, maka begitu masuk malam 10 terakhir, tidurnya dikurangi. Kalau katanya begadang jangan begadang tidak ada gunanya, maka pada 10 malam terakhir begadang ada gunanya. Kalau perlu ucapin semua yang bisa membuat kita menghidupkan malam, bukan sekedar bangun Bapak sekalian. Kalau sekedar bangun mah banyak, bangun main handphone atau bangun TV, bisa bangun, tapi tidak menghidupkan malam. Yang dimaksud dengan ahyanda itu bangun menghidupkan malam. Bangun kita sholat yang mulai beberapa rakaat silakan, jumlahnya ditentukan, yang penting ganjil. Kemudian kalau capek sholat tilawah, zikir, aktivitas apa, ibadah apa yang membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. 10 malam terakhir. Kemudian hadis yang kedua juga menunjuk dari Aisyah, anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah bersabda, taharraw lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Jaga-jagalah Lailatul Qadar itu pada bilangan malam-malam ganjil di bulan Ramadan, 10 terakhir malam. Berarti mulai, kalau kami secara umum 21 sampai hari ke-30, maka yang sekarang diminta untuk berjaga di harian malam-malam yang ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan lailatul qadr fi tasi'atin tabqa sabi'atin tabqa khamisatin tabqa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iltamisuha, jaga-jaga
waspadalah, perhatikanlah, lihatlah, dampingilah 10 hari 10 malam terakhir di Ramadan mendapatkan Lailatul Qadar. Kapan? Tasi'atun taqwa. 20 yang ke-9, ke-7, ke-5. 9, 7 dan 5. Ini hadis yang ketiga. Kalau tadi disebutkan 21 ganjil 21, 23, 25, 27, 29, maka sekarang lebih spesifik lagi. 9, 7, 5. Riwayat yang lain mengatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hiya fil asril awakhir, hiya fi tastis'in ta'yamin wasab'i yakin, yakni Lailatul Qadar." Hadis ini dari Khalid Ikrimah dari Ibnu Abbas, iltamisu fi arba'in wa isrin. Dalam hadis ini disebutkan yaitu 10 malam terakhir, 29 kemudian juga dan 7, 29 dan 9 yang tersisa atau 7 yang tersisa, 9 atau 7. Dalam riwayat lain dari Khalid Ikrimah dari Ibnu Abbas disebutkan iltamisu fi arba'i wa isrin, jaga-jagalah pada malam ke-24. Hadis yang keberapa? Yang keempat. Hadis yang kelima, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna unasa tura Lailatul Qadri fi sab'il awakhir wa anna unasa qulu annaha fil asril awakhir. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam iltamisuha fi sab'il awakhir. Dari Ibnu Umar, sesungguhnya orang-orang itu memperhatikan malam Lailatul Qadar pada 7 hari yang terakhir. Sesungguhnya orang-orang mereka memperhatikan pada 10 hari yang terakhir, 10 malam terakhir. Yang ini 7, yang ini 10 terakhir. Lalu Nabi mengatakan iltamisuha fi sab'il awakhir, jaga-jaga pada 7 malam yang terakhir. Jadi kalau 7 malam terakhir punya mundur 10, 9, 8, 7 sampai yang ketiga. Dari malam 23 berarti 23 sana jaga-jaga. Kalau Rasulullah SAW riwayatnya mengatakan lagi iltamisuha fil asril awakhir, yakni Lailatul Qadar. Fa in dha'afa ahadukum aw 'ajza fala yughlibanna 'ala sab'il bawaqi. Kata Nabi, jaga-jagalah kalian semua pada 10 malam terakhir, yaitu Lailatul Qadar. Kalau kalian lemah, capek banget atau ajiz atau berat untuk bangun, maka pesan Nabi, fala yughlibanna 'ala sab'il bawaqi, maka jangan sampai kalah di 7 yang tersisa. 7 malam yang tersisa jangan sampai dikalahkan. Kalau capek banget, diupayakan 7 yang tersisa itu bisa bangun menghidupkan malam. Ini riwayat yang berikutnya. Ada lagi riwayat yang lain tentang kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Wa qila innaha takunu lailata sab'i wa isrin. Dikatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam yang ke-27. Lama rawahu Muslim fi sahihi an Ubay bin Ka'b an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Ubay bin Ka'b dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya annaha lailatul sab'i wa isrin, bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ke-27. Riwayat yang lain disebutkan sa'altu Ubay bin Ka'b, aku bertanya kepada Ubay bin Ka'b, qultu Aba Munzir, inna akhaka ibna Mas'ud yaqulu man yakuna al-hawla yusibu Lailatul Qadar. Qala yarhamuhumullah laqad 'alima anna fi syahril Ramadan. Jadi ia bertanya kepada Ubay bin Ka'b, wahai Aba Munzir, sesungguhnya saudaramu Ibnu Mas'ud ia berkata, siapa yang bangun
semoga Allah merahmatinya, ia sudah mengetahui bahwa sesungguhnya itu terjadi di bulan Ramadan. Wa annaha lailatus sab wa annaha lailatus sab'i wa isri. Dan sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ke-27. Tsumma halafa, kemudian dia bersumpah, qultu, aku berkata, wa kaifa ta'lamuna dzalik? Bagaimana kau mengetahui bahwa itu terjadi pada malam ke-27? Qala bil alamat, dengan tanda-tandanya. Au bil ayat, atau dengan ayat-ayat tanda-tandanya. Allati akhbarna biha, yang telah sampai kabarnya kepada kami. Taqulu dzalika al-yawma la syi'a fihi la syi'a laha a'ni asy-syams. Bisa dilihat tanda-tandanya, matahari pada hari itu terbit yang sinarnya itu tanpa ada sinar. Sehingga diriwayatkan kalau sudah terbit fajar, tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu matahari itu sinarnya enggak tajam. Kata riwayat disebutkan karena malaikat mulai naik, begitu malaikat naik ke atas, matahari bersinar, maka sinar itu terhalang oleh para malaikat yang mulai naik ke atas. Sinarnya tidak tanpa silawah, tidak begitu tajam. Yang disebutkan dan banyak riwayat tentang tanda-tanda terjadi Lailatul Qadar, kebanyakan tanda-tanda di malam hari. Mungkin kita lihat apa tanda-tandanya. Jadi dua riwayat menunjukkan malam 27 Ramadan. Dan Imam Muslim meriwayatkan dari jalan Sufyan bin Uyainah dan juga Syu'bah serta Al-Auza'i dari An-Abdin, An-Zuhri, An-Ubay, fadzakarahu wa fihi faqala wallahu. Akan disebutkan faqala, yang berkata, demi Allah alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada ilah kecuali Dia, an innaha la fi Ramadan, bahwa Lailatul Qadar terjadi di bulan Ramadan. Ya'rifu ma yustasna. Wallahi inni la'alamu ayya Lailatul Qadri hiya amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biha hiya Lailatul Sab'i wa Ishri. Demi Allah, aku tidak mengetahui malam kapan terjadinya Lailatul Qadar, kecuali Nabi memerintahkan kami untuk bangun pada malam tersebut, yaitu malam 27 Ramadan. Wa amarakuha an taqwa syamsu fi sabihatin yawmuha baydha la syi'a 'alaha, bahwa malam Lailatul Qadar tersebut tanda-tandanya adalah matahari pada pagi harinya ia bersinar tanpa ada cahaya. Bersinar tanpa ada cahaya disebutkan tandanya ketika pagi. Jadi jangan sampai kita anggap malam Lailatul Qadar terjadi begitu pagi berasa kayaknya matahari beda, ternyata malam nggak bangun. Ini jadi termasuk rugi. Sehingga kita harus jaga-jaga. Jadi kapan terjadinya? Pertama, Nabi mengisyaratkan 10 malam terakhir. Yang kedua, Nabi mengisyaratkan malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Ketiga, ada riwayat mengatakan malam ke-24 dan 3 riwayat menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar terjadi pada malam ke-27. Yang sebelumnya disebutkan 7 malam yang tersisa, maka 3 riwayat menyampaikan malam ke-27. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan oleh kaum muslimin di Timur Tengah kebanyakan itu menghidupkan malam ke-27. Sehingga kebanyakan mereka di masjid-masjid itu khataman Qur'annya bukan di malam ke-29, khataman Qur'annya itu di malam 27. Jadi tarawehnya itu dari malam pertama sampai malam 27 khatam. Jadi khatamnya di malam 27. Bahkan malam 27 itu ada masjid yang terkenal, namanya Masjid Amr bin As. Masjid Amr bin As ini masjid yang didirikan oleh Amr bin As. Dan di sana ada makam Abdullah bin Amr bin As. Ini Masjid Amr bin As karena beliau yang membuat
membuka Islam ke wilayah Afrika di Mesir, dan itu masih pertama di Mesir, di benua Afrika, di Fuscot menurut tradisinya dulu ketika ada Syekh Jibril, Syekh Muhammad Jibril, kita bisa searching bacaannya di Google, di YouTube, Syekh Muhammad Jibril itu beliau menjadi imam pada Ramadan dan malam 27 itu menjadi imam full, dan biasanya masjid itu penuh. Bahkan kalau kita mau masuk di dalam masjid Amr bin As, kita harus datang pada zuhur, karena kalau asar sudah penuh, pintunya ditutup, masjidnya luas. Masjidnya ya walaupun tidak seluas Istiqlal tapi luas, 60 ribuan orang, ditutup, dan di luar bisa sampai 100 meter, lebih dari 100 meter pakai speaker semua. Orang berlomba-lomba datang pada malam ke-27 karena berkeyakinan bahwa terjadi malam Lailatul Qadar. Jadi tinggal disiapin, mereka yang menyiapkan aktivitas di malam ganjil, malam 21 di Gres Saudara. Apa tanda-tandanya terjadi Lailatul Qadar? Saya akan menyampaikan beberapa riwayat. Yang pertama adalah riwayat yang disampaikan oleh dalam riwayat hadis Imam Ahmad dan mengatakan bahwa hadis hasan. Kalau Rasulullah SAW, inna amarka Lailatul Qadri annaha shafiyatul baja, kana fiha qamarun sadi'an sakinatun sayyihatun la bardan fiha wala harun wala yahimu bi kawkabin yurma bihi fi hatta tusbih. Sesungguhnya Lailatul Qadar itu adalah jernih lagi terang, malamnya jernih bersih terang, seakan-akan ada rembulan yang terang-terang. Karena fiha qamarun sadi'an, seakan-akan ada rembulan yang terang-terang. Sakinatun sayyihatun, dia tenang lagi sejuk. La barada fiha wala harun, tidak dingin tidak juga panas. Wala yahilu li kawkabin, tidak ada juga kawkabin yurma bihi hatta, tidak ada bintang atau meteor yang jatuh pada malam hingga paginya. Dan sesungguhnya anna amaratiha anna syamsa sorihataha takhruju mustawiyatun laisa laha syi'arun mithlul qamari lailatal badri. Sesungguhnya tandanya pada pagi harinya adalah matahari itu bersinar terbit dengan sempurna tanpa ada kesilauan, enggak silau pada pagi hari. Matahari kemudian seperti bulan pada bulan purnama. Setan tidak diharapkan pada malam tersebut keluar pada malam Lailatul Qadar. Ini tanda-tanda Lailatul Qadar, malamnya jernih, cerah, tenang, sejuk, enggak dingin, enggak panas. Jadi kalau hujan, enggak dingin, enggak panas, hujan, kemudian enggak ada meteor, dan pagi harinya matahari terbit tanpa ada sinar yang kesilauan. Ini tanda-tanda yang disebutkan dalam yang pertama. Kemudian yang berikutnya disebutkan juga riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang baik dari Al-Haythami. Lailatul samhatun talqah, la haratun wala baridatun, wa tusbihu syamsu sabihatun dhaqifatun hamra. Malam Lailatul Qadar itu
malam-malam yang ganjil, maka buat kita berjaga di 10 amalan yang terakhir, terutama di malam-malam yang ganjil, memastikan yang ada tanda-tanda. Lalu kalau sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar, atau apa yang kita lakukan ketika berjaga-jaga pada malam Lailatul Qadar? Yang pertama yang kita lakukan adalah melakukan sholat pada malam tersebut. Sholat malam tersebut, baik sholat tarawih maupun sholat malam. Disebutkan dalam hadis, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bangun pada malam Lailatul Qadar, diam pada Lailatul Qadar karena iman dan ihtisab, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa. Bagaimana dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita lihat para sahabat radhiyallahu anhu, mereka diam pada malam Ramadan dengan qiyam yang sangat luar biasa, dan mereka berjaga-jaga pada malam Lailatul Qadar dengan qiyam yang luar biasa. Disebutkan dalam sebuah riwayat Ahmad bin Hanbal, qiyam pada malam setiap Ramadan itu salah sunnah rakaat. Beliau qiyamnya itu 300 rakaat. Imam Hafiz Al-Adhami mengatakan dari Ahmad Muhammad bin Hanbal, ya adroka Ramadan sanata wa sabina wa miskin wa qawmina bi Baghdad fa shalla bin nasi tarawih fi jami'i syahri fa kana idza faraha la yazalu yusalli fil masjid ila al-fajr fa idza shalla darasa ashabahu wa kana yaqul lam a'ud janbi li naumi fi hadha syahri lailan wa nahar. Jadi Imam Al-Zahabi mengatakan ia mengetahui mengetahui Ramadan itu pada tahun 427 di Baghdad. Ia memiliki sholat tarawih masyarakat selama bulan Ramadan. Jika selesai sholat, ia sholat lagi sampai dengan terbit fajar. Selesai sholat, ia mengajar murid-muridnya dan mengatakan, aku tidak pernah meletakkan punggungku untuk tidur pada bulan ini siang dan malam. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk menjadi imam di bulan Ramadan. Fakana qari yaqra'u bi'in hatta kunna nahtamil al-asab min al-qiyam. Dan imam membaca surat itu dalam satu rakaat ratusan ayat. Sampai kami saking panjangnya ayat qiyam tersebut, kami bersandar pada tauhid. Ma'unna nusolifu illa fi furu'il fajr. Dan kami tidak berubah. Jadi satu rakaat itu panjang ratusan ayat. Dari Daud bin Al-Husain dari Abdul Rahman bin Hurmuz, dia berkata, karena imam itu kalau jadi imam satu rakaat ia membaca surat Al-Baqarah pada 8 rakaat. Surat Al-Baqarah pada 8 rakaat. Fa'idha qama bihal qura fi isnatai asyara rakaat. Begitu dia mau bangun lagi pada rakaat yang ke-12, maka dia lihat orang-orang qad khaffafa anhum. Dilihat orang-orang capek, maka bimbingan sholat. Jadi 8 rakaat menghatamkan surat Al-Baqarah 286 ayat. Bayang 286 ayat selama 8 rakaat. Satu rakaat panjangnya kan. Kalau kita satu rakaat biasanya baca. Begitu Pak Imam panjang ini, kalau tidak ambil dua di belakang. Amin. Lalu tandanya sudah selesai sholat. Jadi tadi para sahabat radhiyallahu anhu ketika malam Lailatul Qadar memanjangkan qiyam. Kemudian yang kedua yang dilakukan selain qiyam adalah berdoa, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul, sampai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya ketika dia bertanya, apa yang harus aku lakukan ketika terjadi malam Lailatul Qadar? Maka Nabi mengatakan, engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan doa, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa
Dalam hal ini disebutkan Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu. Dan ini dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mulai nanti malam kita mulai membaca doa ini. Yang sebelumnya dibaca maka nanti malam lebih banyak ulangan. 21, 22, 23 sampai selesai Ramadan sering-sering membaca Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu. Begitu pas kita buka puasa dianjurkan berdoa, jangan lupa dibaca juga Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu. Selesai sholat zikir maka dibaca lagi Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu. Melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Masalah dapat atau tidaknya malam Lailatul Qadar itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan memperhitungkan upaya kita dalam mendapatkan Lailatul Qadar. Allah kasih bonus bagi siapa yang berusaha. Masalah nanti hasilnya seperti apa serahkan kepada Allah. Yang paling penting mulai saat ini kita berazam bahwa saya akan berusaha sungguh-sungguh mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bukan hanya saya, tapi kita sampaikan kepada keluarga kita mulai nanti malam kita tidurnya sedikit aja, bangunnya harus lebih banyak. Ngapain? Kita tiang di rumah. Kalau memang nggak ada yang di masjid, tiang di rumah. Yang jadi imam, yang di dia bapaknya katanya susah, anaknya jadi nggak banyak kandungan. Untuk sebagai ulama membolehkan sambil membaca mushaf. Jangan panjang-panjang begitu baca. Di belakang ini panjang-panjang. Imam nggak boleh panjang-panjang. Jadi imam nggak boleh baca suratnya panjang-panjang. Yang boleh itu surat yang singkat. Allah Akbar panjang-panjang. Jadi sesuai dengan kemampuan. Kalau memang mampu yang sholatnya enggak begitu lama, sesuai dengan hafalannya. Yang pendek nggak apa-apa. Selesai sholat banyak dengan zikir, baca lagi zikir, membaca istighfar. Jangan perbanyak baca istighfar. Kenapa? Karena membaca istighfar itu menjadi sebab mendapatkan taufik dari Allah. Taufik itu kemudahan. Bisa jadi kita susah, pengen bangun tapi nggak bisa bangun, pengen tilawah tapi nggak bisa tilawah. Bukan nggak bisa, tapi godaannya banyak. Baru ngaji, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Baru ada sebentar, itu luar biasa. Jadi minta sama Allah, bisa jadi kita nggak dapat taufik, nggak dapat kemudahan. Karena apa? Bisa jadi karena dosa yang kita punya. Sehingga supaya dosanya hilang, Allah kasih taufik banyak baca istighfar. Nanti malam, bahkan mulai sekarang banyak baca istighfar. Mulai pagi ini banyak baca istighfar. Supaya apa? Nanti malam bisa bangun. Bukan cuma sekedar bangun, tapi menghidupkan malam. Jadi beda antara yang bangun dengan yang menghidupkan. Karena Nabi SAW, ya Abdullah, kata Nabi, ya Abdullah, jangan jadi seperti fulan. Karena yaqumul laila fala yamana. Jangan kayak dia itu. Kenapa ya Rasulullah? Dia bangun malam tapi tidak ada qiyamul lail. Malam dia bangun tapi tidak ada qiyamul lail. Cuma bangun aktivitas lain. Itulah yang tidak ada qiyamul lail. Yang dimaksud Rasulullah qiyamul akhir lail menunjukkan malam bangun dalam hidupkan dengan tilawah, dengan sholat, dengan zikir. Kalau masih ada juga bantuin masak. Karena masak juga termasuk aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan saya ingin dapat tapi nggak bisa sholat, nggak bisa tilawah, nggak bisa puasa. Kira-kira dapat nggak? Benar dapat. Syaratnya cuma satu. Syaratnya apa? Bangun. Dapat Lailatul Qadar itu satu saja, cuma bangun di masjid itikaf. Nggak bangun, nggak dapat juga dapat. Itikafnya di masjid, cuma pindahin tempat tidur doang. Di rumah pindah masjid mana itikaf. Bawa perlengkapan luka, bantal, dan senyum. Jadi mau pindah gimana? Enggak. Kalau udah batal bisa gimana? Kita cuma pindahin tempat tidur doang. Di masjid itu kalau nggak bangun nggak dapat. Di rumah bangun, ambil dulu, bisa dapat malam Lailatul Qadar.
bangun malam. Orang yang terhalang sholat, terhalang puasa, tidak terhalang untuk zikir. Tidak terhalang untuk zikir. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila ada seseorang yang dia keluar menunaikan hajat saudaranya, lebih baik dari iktikaf di masjid hajat di Masjid Nabawi selama 1 bulan. 1 bulan iktikaf di Masjid Nabawi itu kan sholat. Satu sholat pahalanya ratusan kali lipat di Masjid Nabawi. Tapi apabila ada seseorang yang keluar menunaikan hajat orang ke rumah orang lain, maka lebih baik daripada iktikaf 1. Ini pertama orang yang menunaikan hajat. Ibu menyiapkan masak buat keluarganya, sama dengan menunaikan hajat. Kalau ibu masak, ya kan bisa sama enggak? Bisa sama. Maka bisa mendapatkan pahala atau mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang penting adalah bangun. Kemudian setelah berdoa yang dilakukan adalah iktikaf. Ini juga kalau memungkinkan, kita lihat situasinya, kondisinya mungkin atau tidak di suasana saat sekarang ini, karena sholat bisa kita pakai masker. Kalau sudah iktikaf tidur, maskernya dibuka dan lain sebagainya. Sehingga dikhawatirkan, jika memang dikhawatirkan ada penularan virus COVID-19, maka kita batasi. Kita nggak ada tidur, ada yang mulai. Mungkin disepakati oleh DKM ada atau tidak ada. Kalau memang biasa malam yang lebih besar, maka dibatasi sampai Jum'ah, kemudian sisanya di rumah diisi dengan dilanjutkan dengan sholat malam di jam tertentu sampai jam 9 sahur dan aktivitas. Dan juga disebutkan dalam hadis bahwa selain iktikaf adalah sedekah di 10 malam ya, sedekah di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Pahalanya 1000 bulan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini aktivitas yang dianjurkan. Jadi kita sudah tahu tentang keutamaan malam Lailatul Qadar, kapan terjadinya Lailatul Qadar, tanda-tandanya apa saja, dan aktivitas apa yang bisa kita lakukan pada malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kepada kita semua yang hadir di sini, juga jemaah yang lainnya, untuk dapat mendapatkan hadiah bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala malam Lailatul Qadar. Saya pikir ini yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya, umumnya bagi jamaah sekalian. Atau ada pertanyaan? Cukup ya? Yang penting bangun Pak. Kemarin ditanya Ustaz, apakah ada syarat tertentu untuk datang malam Lailatul Qadar? Syaratnya sudah bangun. Jadi kalau nggak bangun, apapun caranya nggak bisa datang malam Lailatul Qadar. Sehingga diupayakan siangnya tidak terlalu capek. Kalau nanti kita capek, istirahatnya lalu dibangunkan dan hidup kehidupan melakukan aktivitas ibadah, sholat, zikir, tilawah, sedekah, dan lain sebagainya. Dan sedekah saat sekarang, Bapak Ibu, sedekah saat sekarang ini nggak mesti bukan malam-malam, bangun malam bersih itu, mau sedekah nggak bisa. Sedekah sekarang ini nggak mesti datang ke masjid. Sedekah bisa apa? Handphone. Banyak aplikasi sedekah. Mungkin kalau DKM punya aplikasi buat sedekah, tinggal dibuka aplikasinya, mana dulu bisa sedekah. Ya, dia aplikasi. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ini obat perluan ini, obat kehidupan kita setelah 1 tahun. Ini 1 tahun lebih. 1 tahun lebih ini karena kita semua mengalami COVID-19 dan mudah-mudahan menjauhkan kita semua dari terpapar virus corona, jauhkan kita semua dari izin tersebut, diberikan sehat walafiat sehingga bisa menyelesaikan ibadah Ramadan
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dari kapan sudah? Kelas tahun. Tahun mobil ya. Iya. Tapi bagus. Sampai di semua masjid asal-asal udah masuk di YouTube. Tapi hikmah COVID ini kan nggak tahu. Kalau nggak ada corona, Ada yang mau kreativitasnya nggak ada. Kalau ada ginian tuh kreatif. ini harusnya 10 tahun yang akan datang, tapi dipaksa sekarang. WFH itu kan. Iya. 10 tahun yang akan datang.